Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Teman-teman peci miring dimanapun berada, moga-moga sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu melihat masa depan. Insya Allah masa depan kita baik-baik saja, kecuali Rocky Gerung. Ya, ini saya mencoba mengulik seorang Rocky Gerung. Memang kadang-kadang setelah saya perhatikan, saya lihat, jadi Rocky Gerung itu ternyata kalau sudah ngomong itu bibirnya, mulutnya jadi agak monyong-monyong begitu. Jadi mulutnya itu seperti kebanyakan ngomong, walaupun sebagian besar yang diomongin benar juga gitu, data-datanya, kemudian teori-teorinya, kemudian analisisnya banyak juga gitu, banyak benernya maksudnya. Tetapi ada filosofi Jawa itu mengatakan bener belum tentu bener. Jadi bisa jadi pendapatnya benar, tetapi bisa juga disampaikan di dalam waktu yang salah. Jadi pendapatnya bisa saja benar, tetapi disampaikan pada waktu yang salah. Kenapa salah? Ya, karena banyak orang atau banyak rakyat yang belum nyampe pemikirannya sebagaimana apa yang disampaikan Rocky Gerung. Tetapi Rocky Gerung terus menerocos saja, terus dalam tanda kutip ngoceh saja, sehingga awam gitu belum bisa menerima. Terlalu jauh jarak antara gagasan ide yang disampaikan Rocky Gerung dengan pendapat atau cara berpikir sebagian rakyat. Inilah yang menjadi persoalan, sehingga di tengah-tengah masyarakat sering terjadi benturan. Walaupun benturan itu bisa jadi tidak alami. Artinya benturan ini bukan karena pemahaman yang sempurna, bukan karena orang-orang yang berkonflik dengan Rocky Gerung itu paham dengan apa yang disampaikan, tetapi mereka barangkali hanya menjadi pesanan dari lawan-lawan atau pesanan dari kekuasaan. Jadi orang-orang yang merasa ingin dalam tanda kutip menjilat kekuasaan, kemudian mengeluarkan dana untuk membiayai para congor-congor yang untuk menutup atau membungkam mulutnya si Rocky Gerung. Ya, itu setidak-tidaknya pendapat saya. Kan boleh dong saya berpendapat. Nah, masalahnya sekarang Rocky Gerung ini sudah cukup lama ini selalu lolos dari jebakan kriminalisasi atau jebakan tindak pidana, sehingga Rocky masih bisa bebas melenggang. Tetapi dengan peristiwa yang paling terakhir, yang ada yang menduga bahwa Rocky melakukan penghinaan terhadap presiden, walaupun presiden sendiri ternyata tidak merasa dihina dan menganggap enteng pendapat Rocky yang menyebutkan presiden kebijakannya tolol dan kebijakannya bajingan misalnya. Tapi ternyata Pak Jokowi sendiri tidak
melakukan pelaporan. Artinya Pak Jokowi sendiri sebagai presiden barangkali mengakui bahwa itu bukan penghinaan atau itu bukan dianggap hal yang tidak terlalu serius lah, kira-kira begitu. Beda dengan para pendukungnya, ya, yang sebagian besar, mohon maaf ya, orang-orang suruhan, orang-orang yang mengejar amplop, orang-orang yang ya kira-kira intinya berseberangan dengan Rocky Gerung. Nah, sekali lagi masalahnya kenapa Rocky Gerung bisa terus masih bisa lolos? Nah, ini pertanyaan. Dan ketika hari-hari ini atau minggu-minggu ini Rocky Gerung ternyata dari ungkapan bajingan dan tolol tadi itu akhirnya mendapat laporan atau dilaporkan di beberapa polda yang kalau dikumpulkan katanya hampir 30 laporan dan akhirnya dikumpulin di Bareskrim. Apakah ini saatnya Rocky Gerung memang lagi sial, lagi nasibnya kurang baik, atau bagaimana, ya kita tunggu. Artinya ini apakah Rocky Gerung ini saatnya mengalami kesialan gitu, yaitu mungkin benar-benar bisa terkena pasalnya dan akhirnya benar-benar bisa dipenjara. Ya, kalau analisa saya sih belum tentu ya. Bisa jadi Rocky Gerung tetap dibiarkan saja seperti itu karena biar ada keseimbangan. Tentu pihak penguasa kan merasa toh hanya ngoceh saja, toh hanya berpendapat saja, tidak ada gerakan yang ke arah makar atau tidak ada gerakan yang berujung kepada hal-hal yang terkait dengan kerusuhan dan sebagainya. Jadi sampai hari ini barangkali, tapi kita nggak tahu juga ya proses peradilan nanti akan seberapa lama dan seberapa besar akan merebut pro dan kontra, karena saya yakin penggemar dan pendukung Rocky Gerung banyak juga gitu, sehingga kalau hitung-hitungannya gitu pihak penguasa mau memenjarakan Rocky mungkin mikir-mikir juga gitu. Tapi nggak tahu juga kalau di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini mungkin ada kado istimewa untuk Rocky, apalagi ini menjelang tahun politik. Apakah sengaja orang semacam Rocky ini dibungkam atau bagaimana? Ya kalau memang begitu ya penjara tempatnya gitu. Tetapi apakah ide dan gagasan Rocky akhirnya bisa berhenti? Saya yakin tidak. Pasti akan muncul Rocky yang lain. Tapi bukan Rocky Gerung, tapi Rocky Garang. Jadi pertanyaannya, akankah Rocky bisa dipenjara dengan kasusnya yang terakhir ini, dengan kasus ungkapan bajingan dan tolol itu? Ya kita lihat. Saya sih berharap tidak. Tapi kalaupun iya, artinya Rocky bisa dipenjara, ya itu berarti memang Rocky lagi sial saja. Bukan karena dia bersalah atau bukan karena dia ya ibaratnya sepandai-pandai tupai melompat kan
sekali waktu jatuh juga. Nah, barangkali itulah hal yang dialami Rocky. Jadi kita melihatnya begitu saja. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.